Au asabi utawa pira-pira driji. Dipun obahake fi hakin ing dalem ngukur garuk mbok ngukur diarani meteri, ngukur garuk. Au subhatin utawa tasbih kewiritan tapi ma'a qarori kaffihi sertane tetepi epek-epeke usbu. Au jafnin utawa obahe telapuan. Au jafnin utawa obahe telapuan. Telapuan itu kelopak mata. Au syafatin utawa lambe bibir. Au zikrin utawa zikir, ya au zikrin sampean. Au zakarin utawa zakar. Au zakarin utawa zakar. Jadi zakar apa gak batal. Au lisanin utawa lisan. Lisan itu lidah. Dalam bahasa Arab lisan itu bukan bibir, bibir itu syafat. Syafatai ini. Kalau lidah itu lisan. Karena orang itu bisa ngomong punya lidah. Habisnya jajal ilatmu pancet nonani sor, ngomong oleh iso. Jadi kendalinya lisan, ngomong itu pakai lidah. Kalau lidah dipotong nggak bisa ngomong. Li'annaha krono sak temeni arba'ah. Arba'ah itu jafnin, syafatin, zakarin, lisanin. Iku tabi'atun kang anut. Iku tabi'atun kang anut. Haliha maring panggonane arba'ah. Ya arba'ah al-mustaqirrati kang tetep apa maha kal asabi kaya pira-pira driji. Walidzalika lan krana a'lil rupane kaunuha tabi'atan lima wahita den bahas apa anna harokat bae lisan iku ingkanat lamun ana apa harokatul lisan ana ma'atahwilihi lisan serta ngobahake ing lisan mahallihi saking panggonane lisan abtolam iku abtolam batalaki apa salah telung obahan minha saking harokatul lisan kala dawuh sapa syekhuna guru ingsun wa huwa muhtamilun wa huwa utawi bahthu iku muhtamilun kang memper wa khara jalan kejaba bil asabi kelawan pira-pira driji apa al kaffu epek-epek fatahriku mongko utawi ngobahake ing al kaffu salasan kelawan ping telu wilaan kelawan nuli-nuli iku mubtilun kang batalake lek sing gitar iki epek-epeke katut batal 3 kali illa ayakuna angin yen to ana iku bi ing dalem musolli apa jarobun gudik layas biru kang ora sabar sapa musolli ma'ahu sertane jarob ora sabar adatan ing dalem kebiasaane ala adamil haqqi ing atase ora anane ngukur. Dadi lho orang gitar iki ra iso, Pak. Ulere joget nang lho. Faruk guyu, meresapi Faruk. Ulernya aja joget-joget, jadi ora digaruk ira enak. Iki jenenge la yasbiru adatan ala adamil haqqi. Maka kalau itu fala tabtulu, monggo ora batal apa salat lidzarurati krana arae darurat. Qala dawuh sapa syekhuna guru ingsun wa yukhadhu minhu annamad ibtuliya bi harakatin ittirariyah wa yukhadhu lan den alap minhu saking adamil butlan lidzarurah minhu saking adamil butlan lidzarurah apa annaman sak temene wong betulia kang den cuba sapa man den cuba bi harakatin kelawan obah ittirariyatin kang bangsa darurat apa harakat yan sya'u kang metu anha saking harakat ittirariyah apa amalun amal penggawe kasirun kang akeh apa amal. Kadang ono wong Pak gerakannya bukan gerakan yang dibuat-buat, tangannya ngene terus, paham ya? Ono kuwi semacam-macam. Lek driji ngene-ngene gak apa-apa, driji gak apa-apa. Kadang ono wong tangannya ngene terus, ada kakinya, sebab apapun lah. Tapi betul-betul ittirariyah di luar kendali. Di stop gak kena. Oven bo, gak kena, kan ono fake ngawur. Maka kalau itu ikusu mihadin murahaki, artinya diberikan keringanan. Sopoman fi ing dalem amalin kasir
dan sya'u an harakatin ittirariyatin. Wa imrarul yadi utawi ngobahake ing tangan. Warad dualan balekake ing yad ing atase nuli-nuli bil haqqi kelawan ngukur iku marratun ambalan wahidatun kang siji apa marrah P1 P2 apa PP1 cara sembayang karena Pak perlu dipikir gitu jaruk niku P1 P2 ya dah Pak mesti ora hah enggak ya oh garek lho Mbak 1 2 apa 1 ngono lho oh gitar lho PP1 apa PP2 ngono lho rafu an sadrihi wa kadza lan iku kaya imrarul yadi rafu utawi ngangkat yad an sadrihi saking dodone musalli wawat uhalan ngelehake yad ala maudhi'il haqqi ing atase panggonane ngukur. Oh ngeten berarti wakadha gak usah dadi khobar muqaddam soalnya ana khobar wisan wakadzalan kelawan kaya ikilah imrarul yad raf'uha utawi ngangkat ing yad an sadrihi wa wad'uha ala maudhi'il haqqi iku marratun ambalan wahidatun kang siji apa marrah ai ini tasola tegese lamun nyambung apa ahaduhuma salah sijine karone raf'ulan wad'u raf'ulan wad'u ittasala bil akhari kelawan kang weneh bil akhari kelawan kang weneh wa illalan lamun ora ai wa illam yattasil fakullun marratun fakullun mongko utawi saben-saben iku marratun saambalan alama miturut ing atase barang istadharahu kang milang zahir ing mah guna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami sampun. Setelah kemarin selesai membahas sujud sahwi, sujud tilawah, kesalahan-kesalahan dalam, sekarang membahas faslun fi mubtilatis shalah. Sekarang membahas tentang bab pasal tentang mubtilat hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulu asu fardhuha wa nafluha la saumun wa ifun. Sholat itu akan menjadi batal. Itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tapi tidak dengan puasa ataupun i'tikaf. Sholat entah fardu atau sunnah atau sholat sunnah, tapi tidak dengan puasa dan iktikaf, itu bisa menjadi biniyati qat'iyah. Bisa menjadi batatu biniyati qat'iyah dengan niat memutus sholat. Dengan niat memutus sholat. Wa ta'liqihi bihusuli syai'in walau muhalan adiyan. Yes. Begitupun menjadi batal ketika menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu meskipun muhal secara pengadatan. Muhal itu mustahil secara pengadatan. Meskipun mustahil secara pengadatan. Yes. Kamu tak kasih tahu Pak, bahwa orang itu ketika melakukan sesuatu butuh yang namanya kemantapan, terkhusus ibadah. Kalau orang itu melakukan sholat, yang notabene-nya niatnya harus jazmu, niatnya harus ada kemantapan, maka ketika kamu kemantapan hati dalam niat sholat itu sudah mulai bergeser, sudah mulai goyah, maka seketika itu sholat kamu jadi batal. Gak perlu ngenteni langsung sakolo batal. Contohnya apa Gus? Kamu sholat ya. Yes, kamu sholat. Di dalam sholat tiba-tiba kamu begini. Yes, ya.
Saya iki selak nyambut gawe, mlebu maghrib misalnya. Meksakno awak, memaksakan diri ikut sholat jamaah maghrib. Ancang-ancang misalnya. Apa-apa wis balik jamaah maghrib. Begitu takbir Allahu Akbar. Imamnya Al-Fatihah dia enak-enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki adek surat itu pedot aku. Mana ya? Ini kalau sampai suratnya panjang, tak batalkan sholat sendiri saya. Itu nggak perlu kamu nunggu orangnya suratnya panjang. Seketika kamu niat menggantungkan sholat kamu batalkan dengan sesuatu, nggak perlu nunggu sesuatunya terjadi langsung paham ya? Paham ya? Sering Pak Wadi ngono. Sering pol ono arek santri duit jemuran. Jemurane kari garinge. Katok mendung. Wah mendung rek. Mendung rek salat. Wae salat iki adik gerojok tak batalno tak cukup jemuran kuwi. Jaringanku tak antas sih. Atik udan. Gak perlu nunggu udan, Pak. Seketika kamu niat seperti itu, salat kamu langsung batal. Sering ngono. Mak salat biasanya kan nyambi ambil goreng, hirup. Kok gue ya muruk? Mak kan ngono yo. Hati nyempet nih, mau orang goreng, waya sembayang goreng. Enggak goreng, habis dicilik nang kombore, sri tinggal sembayang. Iku sebatin kan, ati ambu gosong, tak batal salatku. Gak ada ngenteni gosong, Pak. Seketika kamu niat seperti itu langsung batal. Karena dengan kamu niat menggantungkan salat kamu batalkan. Ketika terjadi sesuatu, maka kemantapan hati kamu dalam berniat melakukan sholat itu sudah mulai goyah. Nggak perlu nunggu gantungannya terjadi, tapi langsung menunggu sering. Yes, kita tahu nih Jung, berarti batal gue sholat itu biar kau, iya batal itu. Coba jahil ya, batal gue jelas. Itu nggak perlu nunggu kamu gantungannya terjadi, nggak perlu. Kan, kalau kan ngomongnya ngeten Gus. Lek engko udan tak batal no kan dereng udan lu gak perlu hujan Pak. Itu kamu niat seperti itu sudah batal. Karena apa? Karena sekali lagi saya ngomong bahwa niat satu ibadah itu harus jazimah, harus mantap. Maka ketika niat satu ibadah itu sudah mulai goyang, maka seketika itu sholat kamu jadi batal. Tidak perlu menunggu gantungannya terjadi, nggak perlu, langsung batal. Mana sholatnya jadi nyambi-nyambi. Makanya kayak wingi-wingi kan sono tuh. Kalau sholat disunahkan tafrihun nafas, menyelesaikan diri. Betul apa ngentut ta? Giat ngentut wis. Mardang sholat kan ngono Pak. Betul apa blet ngoyo ta? Cur-curne ngono sak gedete ngono. Tekne ngono. Bet sing tutukne ngono. Ini semuanya ditempuh dalam rangka agar nanti sholat itu enggak ada yang seperti itu. Apa di jemuran tantasan sih, cari ribet. Mana lho? Agar apa? Agar fokus sholat ini, niatnya sholat ini, kemantapannya tidak tergoyahkan oleh apapun. Lah ora ya, ket mau orang goreng. Barang wae sembayang goreng. Ngono nih. Ket mau ya gak sembayang. Barang pas kape sembayang, ket mau ya gak goreng-goreng. Kape dia sembayang, gorengan dicetek. Kadang kan tadi mas sembayang. Ya, yang membatalkan sholat, yang pertama adalah niat memutuskan sholat atau niat menggantungkan pembatalan sholat terhadap suatu hal. Meskipun hal itu mohal secara pengadatan. Misalnya, saya dikandani orang wong jaduk. Saya dikandani orang wong jaduk. Saya lagi pentas seni. Izul jarine sok mumbul nang langit. Saya lagi mengadakan pentas seni. Aku tak sembayang. Engko lek ati izul sok miber temen tak batal sholat. Gak perlu ngenteni izul sok miber. Masih izul mencolot tok. Batal sholat itu tetap. Walau muhalan adiyan. Wa taraddudin fi ayil qat'i. Begitupun sholat itu menjadi batal ketika bukan niat memutus sholat, tapi ada kebimbangan, ada keraguan untuk memutus sholat. Lek saya mau kan mantep dipedot ya. Engkok lek ngene tak pedot sholatku, mantep. Iki enggak. Ini taraddud fi qat'is shalah. Ragu-ragu di dalam memutus sholat. Ragu-ragu di dalam memutus sholat. Ya saya ingin ini contohnya kayak gini Pak. Ono mak-mak, ibu-ibu atau bapak-bapak sholat ninggal anak cilik. Yes. Marung ngono tengah-tengah sholat. Anakku gawan abane ya. Anakku gawan abane ya. Kok nggak ada suaranya anakku? Kemana? Beres agak beres ya. Tak batalno tak dilungkas mari tapi.
Betul tak yo? Dilungkas mari tadi. Ini namanya taradud. Dia tidak mantap untuk membatalkan sholatnya, tapi dia ada keraguan antara ia membatalkan sholatnya atau tidak membatalkan sholat. Maka dengan keraguan itu, keraguan untuk membatalkan atau tidak membatalkan sholatnya, itu sholatnya juga menjadi biasanya kan sering nih Pak, bapak-bapak nggawa anaknya sebayang nang musala atau ibu nggawa anaknya sebayang nang masjid. Itu sebayang nang omah padha ae, Pak. Enak-enak mau anaknya krungu suarane dulinan opo? Oh, fire oh dulinan tembak berarti. Ya ya. Jangan cilik kali ya. Fire berarti dulinan tembak ring. Mana sesuk gak krungu abane. Loh, gak krungu abane anakku iki. Rakaat terakhir Pak kari tasyahute ya. Iki tak batal no, tak cungu anakku apa ngenteni dilungkas saya mari usah maring ngene. Bingung, ragu. Antara ia membatalkan sholatnya atau tidak. Maka dengan keraguan itu saja, keraguan membatalkan atau tidak membatalkan, itu sholatnya langsung menjadi batal. Gak perlu nunggu apa-apa. Dan itu sering. Karena apa loh? Gus, kan gak niat batal sholat tuh Gus. Cuma ragu-ragu. Makanya saya sudah ngomong dari awal. Bahwa faktornya itu bukan masalah keinginan membatalkan sholatnya. Tapi niat sholat yang harus jazimah, harus kemantapan 100%, itu mulai goyah sedikit pun, itu langsung batal seketika sholat. Wala mu'akhadata biwaswasin qahriyin fis sholah. Biwaswasin qahriyin fis sholah. Kal imani wa ghairi. Tapi, tidak ada masalah, artinya tidak ada dampak apapun berkaitan masalah waswas qahri. Was-was kohri itu tahu was-was ya? Tahu was-was ya? Apa was-was bahasa Indonesia, Mbak? Apa bahasa Indonesia was-was? Hah? Ngerti was-was ya? Ngerti was-was ya? La mu'akhadata biwaswasin kohri. Tidak ada dampak apapun berkaitan masalah was-was, keraguan yang sifatnya itu tidak bisa ditolak. Kita ada was-was itu ada yang berdasar, ada yang tidak berdasar. Ono wong sing gak iso ku. Ilangi gak iso iki. Iki was-was kohri. Jadi memang hantu ya dengan perasaan was-was. Maka perasaan was-was itu tidak memungkinkan dampak apapun terkait masalah batalnya sholat. Karena ono wong sembayang ngono, Pak. Jadi pikiran itu sibuk, Pak. Cara anak saiki yo komen nang TikTok ngono. Itu pikirannya sibuk itu. Itu sibuknya bukan karena apa-apa, karena was-was batalkan sholat. Tidak ada dampak apa-apa. Was-was kohri. Contoh, kal imani wa ghairi. Bahkan ada yang sampai tersibukkannya itu bukan masalah bimbang batal gak batal. Tapi bimbangnya itu keimanan. Atau setengah mu'alaf ya. Atau lagi ngomong sedikit ngaji tauhid. Jangan ngaji tauhidmu. Iya. Allah Ta'ala wujud. Ini itu namanya was-was kohri. Lah was-was kohri itu la mu'akhadata fis shalah, tidak ada dampaknya di dalam salat. Wa bi fi'lin katsirin yaqinan min ghairi jinsi af'aliya in sadara mimman 'alima tahrimahu au jahilahu wa lam yu'dzar hala kaunihi wila'an urfan. Yang kedua apa yang ketiga Yusaro lah. Pokoknya selanjutnya. Yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah fi'lin katsir, gerakan yang banyak secara yakin dari selain jenisnya perilaku sholat, dari selain jenisnya perilaku sholat, dari orang yang tidak, dari orang yang tahu, continue, tidak dalam kondisi syiddatil khauf dan naflis safar. Besruat toh. Kesimpulannya begini, Pak. Gerakan di dalam sholat itu membatalkan kalau memenuhi 6 unsur. Dalam i'anahnya disebutkan begitu. 1. Gerakan itu membatalkan sholat kalau kasir, kalau banyak. Ngene tek era batal, Pak. Eza sembayang ngopel ini titik nih ya. Dicokit titik jari saya gak batal. Karena itu enggak kasir. Maka gerakan itu di dalam sholat membatalkan. Syarat pertama adalah kasir. Gerakan yang banyak, 1. Yang kedua, gerakan yang banyak itu membatalkan sholat kalau yakin banyak.
Maka kalau ragu-ragu ini banyak atau sedikit, maka hukumnya tidak. Oh, bingung Mbak. Gerakan yang banyak itu membatalkan sholat kalau dia yakin ini gerakan banyak. Maka kalau masih ragu-ragu apakah ini masuk kategori gerakan banyak atau gerakan sedikit, maka sholatnya tidak. Itu yang kedua. Banyak, yakin. Yes. Yang ketiga, tidak dari jenisnya perilaku sholat. Gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan yang tidak sejenis dengan perilakunya sholat. Terus bayang ini, kan juga gerakan sholat juga. Lek kue gerakan sholat kok rokok ini ya, itu meskipun fi'lin kasir, kan fi'lin kasir Pak. Tangannya obah, kepalanya gerak. Tapi itu tidak membatalkan bila mana dilakukan secara sahwu, secara lupa. Lah, itu bukti bahwa meskipun fi'lin kasir, meskipun gerakan yang banyak, tapi kalau itu dari jenisnya perilaku sholat, jenisnya perilaku sholat ya, podo ambil gerakannya sembahyang, misalkan rukuk, maka itu tidak membatalkan sholat kalau dilakukan secara lupa. Yang membatalkan itu kalau itu tidak dari jenisnya perilaku sholat. Lek ngene-ngene masih kue lali batal dah. Tapi lek rukuk lupa, lali lek rukuk gak batal. Karena itu min jinsi af'alis shalah. 3. Yes, ya. Yang keempat, syarat membatalkan itu yang keempat harus terjadi secara kontinu. Kontinu. Jadi gerakan yang banyak itu kontinu. Lek gue saiki ngene. Wes. 5 menit gas. Nah, ini mana? Itu gerakan banyak, tapi tidak secara kontinu, terputus-putus. Maka itu tidak membatalkan. Yang keempat. Yes. Yang kelima, membatalkan itu kalau tidak terjadi dalam kondisi syiddatil khauf atau sholat sunnah di perjalanan. Kalau suara terang nih Bian. Kamu sholat duha di perjalanan, masa sampai melaku ya gak batal. Karena dalam kondisi itu gerakan tidak membatalkan sholat. Yes. Yes. Umpamanya sembahyang sunnah lek wae apa jenenge safar, waktu bepergian itu boleh dengan cara seperti itu. Atau kondisi syiddatil khauf. Yang kelima. Yang keenam, gerakan yang banyak itu membatalkan kalau pelakunya mimman alima tahrimahu au jahilahu tapi walam yu'dzar halakauni, walam yu'dzar. Gerakan yang banyak itu membatalkan sholat bila mana pelakunya itu tahu bahwa itu dilarang. Yes. Yes. Gerakan yang banyak itu dianggap membatalkan sholat bila mana orangnya tahu bahwa itu dilarang. Jadi lek wong ero bahwa gerakan yang banyak itu membatalkan sholat, sholatnya batal. Atau dia nggak tahu, bodoh, tapi kebodohannya tidak layak ditolerir. Wes, uripe nang inden Faruk, uripe nang drosemo, marono sembayang ngowukur ngene, krek. Mari sembayang diomong sembayangmu batal, Mbak Di. Loh, kenapa kok batal? Lah kamu garuk 3 kali itu batal. Loh, gak ero ya aku loh. Kebodohan itu tidak selamanya ditolerir. Ketidaktahuan itu tidak selamanya diberikan keringanan dan dispensasi. Wong bodoh iki sing layak ditolerir, sing ora layak didispensasi, gak didispensasi. Lek ana wong bodoh mualaf baru masuk Islam. Pantas. Kamu kok garuk-garuk ini wae sembayang mau. Garo ya aku lek garuk iku batalno ya. Oh mualaf sih wajar. Nah, karuan ya. Utawa dia enggak mualaf, enggak baru masuk Islam, tapi nasya'a ba'idan anil ulama. Kehidupannya jauh dari ulama. Pojok gunung, ora enek kiai, Pak, ora ono ngaji fikih. Kok cara dhek takoni kok garuk-garuk batal lho salat. Lah aku gak ro Nah kene gak ono nerangno ngono ya. Itu namanya kebodohan yang ditolerir. Lah lek kiwa tengenmu ngaji fikih sak pirang-pirang. HP-mu cekelanmu HP duwe paketan yo iso ndelok fikih. Saya kan camane ngono, Pak. Kok kowe bodoh? Kamu bodoh, kowe garuk nih. Batal, Pak Di. Garuk kok. Wah, ini goblok sih enggak ditolerir di sini. Itu namanya bodoh yang dibuat-buat sendiri. Artinya fikih itu syariat itu enteng, Pak. Lek kowe pantes dikei keringanan, dikei keringanan. Tapi lek kowe iki bodone gara-garamu dhewe tidak layak diberikan dispensasi, maka tidak akan diberikan dispensasi.
Apa mesti saya? Jadi bodoh itu ada dua, ada jahil ma'zur, ada jahil uzur. Ada bodoh itu yang diberikan keringanan hukum karena pantas diberikan, ada yang kebodohan yang tidak layak diberikan keringanan. Tolak ukurnya gue mau. Mu'alaf Islam wajar lah kan. Mutawa gak mu'alaf ketbian Islam, tapi kehidupannya di pojok-pojok gunung. Itu namanya bodoh. Tapi zaman saat ini Pak, mohon maaf, pojok gunung lho HP ono, Pak. Pojok gunung lho pengajian ono. Nanti saya nggak ono pengajian, gak ono ngaji. Pemain cili-cili anuna ya, mabadi fikih, gerakan yang banyak membatalkan wakeh. Kok cara kowe ora ngerti saking bodohmu dewi. Karena kamu tidak ada kemauan aja menghilangkan, maka itu salah kamu. Kebodohannya tidak layak ditolerir. Bi khilafil qalili ka khatwataini wa init tasa'atu la wasbata wad darbataini. Yes. Karena gerakan yang banyak dan kamu tahu sendiri bahwa gerakan yang lalu dihubungkan dengan kata-kata 3 kali. Ya. Membatalkan sholat itu adalah gerakan yang banyak dan itu selalu dianggap ada kali gerakan, maka tidak ada masalah ketika gerakan yang dilakukan itu adalah al-qalil, gerakan yang sedikit. Contohnya gerakan yang sedikit apakah khotwata ini? Kamu sholat melakukan 2 langkah. Kamu sholat, kamu 2 langkah. Wa ini tasaata. 2 langkah le ombo Gus. 1 meter, 2 meter. Masa gak batal? Gak batal. 2 langkah meskipun itu selebar apapun, itu tidak membatalkan sholat. Karena dianggap al-qalil, gerakan yang sedikit. Haitsu la wasbah. Yang penting tidak ada lompatan. Aku yang jangka rotok mencolotnya ces. Jadi ado ya batal, nggak perlu nunggu 2, 1 batal. Karena lompatan itu dianggap perilaku yang banyak, gerakan yang banyak. Tapi kalau kamu melangkah sewajarnya kaki kamu, meskipun wado, mergo sikile dua apanya nih, masih kusok jangka 3 meter loh, nggak batal soal. Yang penting tidak jangkaan yang banyak. 3 kali kan banyak, kalau 2 nggak banyak. Es. Naam, nah gigi, ono terusan nih. Wador bata ini dan juga 2 pukulan ya, 1, 2 pukulan itu juga nggak membatalkan. Ono terusannya tapi, berarti 2 langkah itu nggak membatalkan Gus yo, 2 langkah yo. Nah, yo kata-kata kan ini ya, 2 langkah tidak 2 pukulan tidak Naam, lau qasadat salasan mutawaliyah, summa fa'ala wahidatan, au syara'a fiha batalat salatuh. Meskipun 1 langkah, 2 langkah, 1 pukulan, 2 pukulan, itu tidak membatalkan sholat. Tapi ketika kamu sudah punya keinginan untuk melangkah 3 langkah, dan kamu baru melakukan 1 langkah, sholat kamu sudah batal. Ini, langkah telu. Karena kami bujuk malaikat di karban. Lek telu tenan kan batal ya. Tapi lek siji aku mandek, malaikatnya kecelik ya. Karpane ngono. Ternyata secara hukum fikih, Pak. Kalau kamu sudah lau qasoda salasan mutawaliyah, kamu sudah berkeinginan untuk melakukan langkahan, pukulan, gerakan 3 kali berturut-turut, yang itu notabene-nya membatalkan berkeinginan, summa fa'ala wahidah, dan kamu baru melakukan 1. Kamu baru melakukan 1 gerakan, 1 langkahan, 1 pukulan. Au syara'a fiha, atau bahkan belum melakukan. Sik kaping jangka tok ngene. Telu ngono. Niatnya telu kan. Kamu baru saja mau melangkah, batalat sholatu. Sholat kamu langsung batal. Paham ya? Ini bukan karena Gus, mesti oleh siji kok dianggap gerakan yang banyak. Karena niatannya untuk melakukan gerakan yang banyak. Paham? Ora iso dadi nek kowe tak anu malaikat cek bingung. Niatku telu tapi siji aku mandek. Ka iso wae. Cara catatan malaikat kadung batal. Gak setipu kan. Batal. Masih siji mandek batal. Gak bisa. Tetap batal. Kemudian wal katsiril mutafarriqi bihaitsu yu'adu kullun munqati'an amma qablahu. Karena tadi sudah dikatakan bahwa gerakan yang banyak yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang banyak kontinu, yang berturut-turut, yang sambung menyambung, maka mengecualikan gerakan yang banyak tapi terputus-putus, terpisah-pisah.
Gambarannya terpisah-pisah itu gimana, Gus? Misalkan ya, seret, mandek. Tapi gak sampai 1 menit. Seret, seret, seret. Iki diarani pisah apa nyambung, Mbak? Jawabannya jujur, menurut hati nuranimu masing-masing. Aku ngomong ini yo. Seret, seret. Menurut kamu nyambung apa pisah? Beranimu. Nyambung apa pisah? Hah? Di sini dikatakan, maka gerakan banyak kalau terpisah tidak membatalkan sholat. Apa tolak ukurnya nyambung pisah itu? Bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu. Tidak ada batasan waktu tentang pemisahnya harus sepersekian, nggak ada. Yang penting menurut anggapan satu gerakan sebelumnya dengan satu gerakan setelahnya itu sudah terpisah, maka dianggap terpisah. Paham? Yes. Seret, mandek. Seret, mandek. Bisa apa nyambung? Bisa, Gus. Oke. Tapi gak sampai 1 menit ya, Gus. Gak harus 1 menit. Yang penting adu anggapannya sudah terpisah, maka terpisah. Mana garuk cok ngawe nek gitar. Ngawe ini batal sembayangnya, Pak. Ini khusus set mandek. Set mandek. Set. Masih ping 20 gak batal, kan? Hah? Karena itu al-katsir al-mutafarriq. Itu gerakan yang banyak tapi terpisah. Wahadul Baghawi bi ayyakuna bainahuma qadru rak'atin dhaifun. Wah, ini bahaya ini. Kan gerakan yang banyak yang dianggap terpisah itu adalah yang penting anggapannya terpisah. Nggak ada tolak ukur durasi. Tapi Imam Baghawi itu pernah memberikan batasan. Jadinya terpisah itu ya jaraknya 1 rakaat. Hah? Jadinya terpisah itu jaraknya harus sekira 1 rakaat. Pendapat yang memberikan batasan ini yaitu pendapatnya Imam Baghawi itu dianggap dhaif. Itu adalah batasan yang lemah. Seperti halnya diterangkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Oh, bahaya, Pak. 1 rakaat kan lumayan, 1 menit lele-leleannya. 1 menit sih, 1 menit sabar gatel rek. 1 menit sih sabar. Melok Baghawi soalnya. Lek melok gak liyane gak melok Baghawi enak. Sret mandek dulu. Ngene maneh mandek maneh. Lek Baghawi rada suwe. Sret 1 rakaat sih. Delok kanjane go 1 rakaat baru garuk nah. Ini haddul Baghawi dhaifun. Walau kana al-fi'lul katsiru sahwan. Perilaku yang banyak, gerakan yang banyak itu dianggap membatalkan sholat meskipun itu dilakukan secara tidak sengaja. Meskipun secara lupa. Bahasanya harus saiki refleks. Meskipun kamu refleks ya. Misalnya kamu sholat ya. Ada anak kecil atau apa ya, refleks tapi. Batal nggak, Gus? Batal. Beda dengan kamu refleks rokok. Ternyata nggak jadi, kamu kembali. Ini nggak batal. Bedanya apa? Kalau rukuk itu min jinsi af'al. Tapi kalau begini-begini itu bukan min jinsi af'al sholat. Makanya mau catatannya gerakan yang banyak itu membatalkan tidak dari jenisnya perilaku sholat. Menurut Mbah, yes, paham? Yes. Wal katsiru. Sekarang mulai membahas tentang daripada gerakan banyak. Karena selama ini masih cukup rancu tolak ukur gerakan banyak. Gerakan banyak itu apa? Hitungannya ya apa? Karena per anggota ini detailnya masing-masing, Pak. Hah? Kupingnya apa? Kan orang kupingnya seoba ya? Hah? Terus gak ada tak percaya. Kupingnya apa? Gak bisa. Gak canggih aja. Oh, orang kupingnya seoba ya ada, Pak. Kupingnya obah, ping 10 batal ora Gus. Kuping. Lek moto piye? Ana wong irungi soba, ngene-ngene. Batal ora. Ini per anggota perlu didetailkan masing-masing. Maka di sini dikatakan wal kasiru kasalasi madghatin wa khatawatin. Gerakan yang banyak itu contoh adalah 3 kali madghat. Madghat itu pamahan. Ngerti pamahan? Kunyahan. Kamu 3 kali mengunyah. Makanya karena orang demenan sebab kenapa apa di padahal ya? Hah? Lu kok gue yang menurut kamu yo? Mana ya biasa yo? Kamu sholat tiba-tiba ini salah si madghat. Kamu 3 kali mengunyah. Gak usah bahas adik sego pecel. Ini gak bahas sego pecel, Pak. Lek sego pecel ini masih gak ada mbok apa jenenge gak sik mbak mbok pama. Kamu tanpa mengunyah pun mlebu ya batal.
Gak bahas kok pecel aku iki. Kowe menang-menang lho Pak Mama. Ngene, 3 kali itu batal. Nah, kok mengunyah Gus kok pecel ya? Gak ngebahas kok pecel iki, Pak. Mengunyah saja. Rahang kamu bergerak mengunyah 3 kali itu batal. Sudah. Nek kok pecel masih ada di pamah sampai soalnya disorong tok mlebu ya batal, Pak. Tetap batal rambas kubi. Yes. Wa khatawatin 3 langkah, 3 jangkah. Itu juga membatalkan kalau dilakukan secara tawalat, secara kontinu, secara sambung menyambung. Wa in kanat bi qadri khatwatin murtafaratin. Meskipun 3 jangkaan itu hanya sekadar 1 jangkaan yang dimaafkan. Artinya gini, kamu itu sebenarnya kalau mau melangkah sejauh-jauhnya kaki kamu, 1 langkah kamu bisa 1,5 meter. Is ya? Batal nggak? Kamu bisa melangkah sejauh-jauhnya kaki kamu, 1 langkah itu 1,5 meter. Batal nggak? Ini namanya khotwah muhtafar. Jangkaan yang dianggap tidak membatalkan. Tapi kamu melangkah 3 kali kecil-kecil, baru dapat 1 meter. Batal nggak? Batal nggak? Batal. Ini namanya wa in kanat bi qadri khatwatin muhtafar. Meskipun 3 langkah kamu yang kontinu sambung menyambung itu hanya sekadar 1 jangkaan yang dimaafkan, tidak membatalkan, itu tetap dianggap membatalkan. Karena hitungannya bukan seberapa jauh, tapi seberapa banyak. Ngono lho. Cara wong ini, gak masuk akal. 1,5 meter gak batal, iki 3 meter batal. Bukan meternya yang diambil, tapi jangkahnya berapa. Kalau 3 masih timik-timik ini ya, 1,5 meter batal. Wa katahriki ra'sihi wa yadayhi walau ma'an. Ini penting, Pak. Termasuk juga membatalkan itu adalah tahrikur ra'si wal yadaini. Menggerakkan kepala dan kedua tangan. Kepala ini 1, tangan ini 2. Obah ini batal. Obah batal. Walau ma'an. Meskipun itu terjadi secara bersamaan. Kok orang meskipun itu terjadi secara bersamaan, Gus? Kok cara kowe kan nganggep ini? Kok cara secara bersamaan yo borongan, Gus. Borongan ya. Yo situk ngono lho ngitungi, mentok loro lah. Tangan 1, kepala 1, kan ngono ya? 2 anggota. Meskipun terjadi secara bersamaan, tetap itu dianggap sebagai 3 gerakan yang konsekuensinya membatalkan. Borongan Gus, gak iso. Tetap batal salat. Tahrikur ra'si wal yadaini itu membatalkan walau ma'an, meskipun secara bareng. Bahaya, Pak. Salat itu. Lek raro detail-detailnya wah bahaya. Wal khotwatu wes, saya bahas masalah jangkaan. 3 kali langkah kaki itu membatalkan salat. Sekarang pertanyaannya, langkah kaki ku piye ngitungi? Ini ya. Mau kasih tahu ini kaki. Sret. Ya. Wis ngerti ya? Itu lan tenan iki. Kowe bakal bingung ngelerangan delok. Sret. Ambek ngene, sret. Sama apa beda? Apa sing beda? Berarti satu tidak kontinu. Orang ngono ne, aku ora tahu kontinu iki. Delok posisi sikile iki lho kanan kiri. Oke. Lah aku gak takok jeda-jeda nih. Aku jeda iki ben jelas nang awakmu ngono tok. Sret. Ya. Ambek ngene, sret. Itu kalau kamu lihat secara lahiriah, loro iku padha loro nih. Tapi secara konsekuensi hukum beda. Apa bedanya Gus Saidi? Wal khotwatu. Yang namanya jangkahan itu definisinya adalah naqlu rajulin li amamin aw ghairi. Memindahkan posisi kaki ke arah depan ataupun selainnya. Yes? Memindahkan kaki ke arah depan atau selainnya. Walau fa inna qala ma'ahal ukhra walau bila ta'aqubin fa khatwatani. Ketika kita memindahkan 1 kaki kemudian disusul oleh kaki yang lain, walau bila ta'aqub, meskipun tanpa jeda waktu, maka hitungannya tetap 2 lang. Paham ya? Ini sing diomongnya ya Zamu. Siji. Kari jeda siji.
Nggak bisa tetap. Walau bila ta'akub. Meskipun tanpa jeda waktu, kalau satu kaki kita pindah, nakola ma'ahal ukhro. Kemudian kaki yang lain juga dipindah. Maka itu dihitung fakhat watani. 2 langkah. Wes ya. Kama atamadahu syekhuna fi syarhil minaj. Hal itu disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Syarhul Minaj. Tapi Ibnu Hajar dalam kitab yang lain, dalam kitab Syarhul Jawad, Syarhul Irsyad, dalam kitab yang lain-lain, Ibnu Hajar mengatakan anna naqla rajulin ma'anaklil ukhra ila muhadatiya wila an khatwatun faqat. Jadi ini Ibnu Hajar ngene. Wong mindah sikil mengarep srit dan kaki satunya juga dipindahkan, disejajarkan. Itu 1 langkah. Ada orang melangkahkan kaki kanan maju depan, mana ya? 1, mana ya? Kan gak enak Pak miring ini ya. Akhirnya sing kiwa dikenceng nih, street. 1 apa 2 langkah? 1 atau 2 langkah? 1 atau 2 langkah? Hah? 1 apa 2 langkah? Lek melo Ibnu Hajar nang Syarhul Minhaj 2. Tapi kalau ikut Ibnu Hajar dalam Syarhul Irsyad 1. Kok bisa 1, Gus? Kan kakinya yang gerak 2. Ya. Karena yang sebenarnya bergerak kakinya itu cuma yang 1. Yang 1 itu bukan bergerak, tapi disejajarkan. Paham gue ya? Kan paribasannya mana Pak? Loh, kok bisa dihitung situ loh? Kok bisa dihitung 1? Kan kakinya yang bergerak 2. Beda Pak, mohon maaf. Aslinya sing obah sing kelu situ tok, sing kanan tok, utawa sing kiri tok. Sing situ gak obah, mensejajarkan. Ngono lho. Hah? Ya mosok miring terus ngene, Pak. Kuda-kuda lah anakku. Iki gimana saking mergo sikil situ maju, situ tak kenceng nih. Kalau saya melangkah tidak akan sejajar, tapi saya majukan ke depan. Apa maksudnya ya? Makanya Ibnu Hajar kalau dalam kitab Syarhul Irsyad, ketika 1 kaki dimajukan atau dibundurkan, kemudian yang 1 disejajarkan, maka itu hitungannya adalah 1 langkah, 1 langkah. Tapi Ibnu Hajar nang kitab sing liyane nang kitab Syarhul Minhaj tetap 2 mau enggak mau. Fa inna qala kullan 'ala ta'aqub fa khatwatani bila nizain. Hal itu kalau terjadinya tanpa ada jeda waktu. Rungok nih. Hal itu dihitung 1 kalau tanpa ada jeda waktu. Kalau ada jeda waktu, Ibnu Hajar sepakat dan ulama yang lain bahwa tetap dihitung 2. Kamu maju kaki 1. Seret. Ya. Maju kaki 1. Seret, mandek. Kaki satunya dimajukan, disejajarkan. 1 apa 2? Ya 2. Mau mandek. Kalau ada jeda waktu, meskipun hanya mensejajarkan, Ibnu Hajar pun sepakat itu dihitung 2. Karena yang dihitung 1 itu kalau wilaan. Langsung, continue, itu baru. Nah. Maka dari itu, ini bisa dipakai kalau kamu misalkan soft depan kamu ngentut. Tit, mundur ya. Kan kosong soft. Maka mau nggak mau, kamu dianjurkan untuk mengisi soft itu. Atau imamnya batal, kamu softnya di belakang imam pas, kamu menggantikan imam. Bicaranya jaga batal, majunya diatur. Bicaranya majunya diatur, Gus. Lek melek Ibnu Hajar mau yo sit 1, ngono lho. Dadi masih pengimaman rada ado, pengimaman kan macam-macam, Mbak. Ono sing rada ado ya. Wah, iki telu iki tutuk kono iki. Belain iki telu iki. Iki sekel situk srit loro wesan. Oh, gak tutuk iki. Gak tutuk gitu pengimaman. Carane ngono iku mau. Yang karo ado srit 1. Sampai ping 3 aman. Caranya begitu. Kalau nanti sudah sekiranya nggak nutut, dijeda dulu. Paham ya? Dijeda dulu. Agar tidak dianggap 3 secara nyambung. Paham ya? Masih orang tok ngene. Loh, pas ngene Gus. Wis telu ya apa iki? Ya mandek sik. Tapi telu iki. Mandek sik. Baru habis itu melangkah lagi. Supaya tidak batal. Supaya tidak batal. Walau syakka fi fi'lin aqalilin au katsirin fala butlana. Kalau bingung, ini sedikit atau banyak, itu pembahasannya besok. Sama bahas masalah loncat pun sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab.